posisi kunci atau strategis. Dan itu juga saya bawa misalnya ke dalam talk show saya. Di Mata Najwa saya selalu berusaha memastikan ada perempuannya untuk bicara. Karena beda perspektif perempuan ketika mereka mengutarakan pendapat, ketika mereka memutuskan untuk mengambil sikap A atau B, perspektifnya beda dengan perspektif laki-laki, terutama di politik. Tetapi kenyataannya sekarang, kalau saya tidak salah persentasenya bahkan turun tidak lebih dari minimal kan 30%. Dan tahun yang sekarang ini kalau kita bicara DPR itu bahkan tidak sampai 20-an% kalau saya tidak salah, mohon maaf kalau salah. Dan tapi itu tertutupi karena puncak pimpinannya adalah perempuan. Dan selama ini tidak pernah ada satu perempuan pun yang jadi ketua DPR. Jadi mari kita kasih kesempatan kepada Puan Maharani, cucunya Soekarno, untuk membuktikan kinerjanya dan mudah-mudahan tidak mengecewakan. Karena itu akan jadi kunci sih. Saya merasa kerap kali perempuan yang ada di posisi-posisi strategis punya beban jauh lebih banyak dibanding yang laki-laki. Ya nggak sih guys? Betul. Kita dinilai bukan hanya bagaimana performa kita di kantor, tapi bagaimana kita hal-hal kepribadian yang lain pun disangkut pautkan. Jadi terkadang bebannya menjadi lebih berat. Padahal itu sangat tidak adil. Karena kerap kali kita juga dituntut untuk melakukan hal-hal yang lain dibandingkan dengan pekerjaan kita. Dan ketika kita berhasil, kita kadang ragu menunjukkan keberhasilan. Malu, takut dibilang ambisius, takut dibilang gak disenengin. Karena sukses berkorelasi positif untuk laki-laki, tapi berkorelasi negatif untuk perempuan. Perempuan sukses akan dijauhi. Ada satu studi kasus yang menarik di Harvard. Saya baca survei hasil studinya. Jadi sekelompok mahasiswa diberikan kisah nyata, biografi tentang satu pengusaha teknologi yang berhasil. Digambarkan perjuangannya seperti apa, betapa kemudian ia berdarah-darah untuk membangun perusahaan sampai akhirnya berhasil. Tapi dua cerita itu diubah. Yang satu namanya Howard, yang satu namanya Heidi. Ini orang yang sama loh, cuma diganti jenis kelaminnya. Dan ketika kelompok mahasiswa itu ditanya, kamu lebih suka yang mana? Saya lebih suka Howard. Kayaknya orangnya, punya semangat kerja, berdedikasi. Heidi, kenapa kamu gak suka? Kayaknya bici nih. Kayaknya si Heidi ini pasti kalau jadi bos suka marah-marah. They're exactly the same person guys. Orang yang sama, cuma dibedain jenis kelamin. Tapi persepsi orang, perempuan sukses gak disukain. Laki-laki sukses dipuja-puja. Karenanya terkadang kita perempuan malu nunjukin kita sukses, ya gak sih? Dan itu terbawa sampai sekarang loh. Ada satu penelitian lagi. Mahasiswi ketika disuruh menebak IPK-nya berapa, hampir pasti nebaknya lebih rendah dari apa yang mereka dapat. Mahasiswa, kira-kira IPK lu berapa? Nebaknya selalu lebih tinggi dari yang didapat. Dede mahasiswa. Mahasiswi nggak malu-malu. Fresh graduate mahasiswa, 53% berani nego gaji pertama. Mahasiswi hanya 7% yang berani nego, alhamdulillah gue dapat kerjaan. Jadi kerap kali kita tanpa sadar menganggap rendah kemampuan dan diri sendiri, teman-teman sayang, yang cewek-cewek. Dan sangat bisa dipahami, karena yang tadi, ketika sukses gak disukai, ketika sukses akan dianggap ibu yang tidak baik karena meninggalkan anak-anaknya bekerja di rumah, ya gak sih? Selalu ada perspektif itu. Di semua dunia, apalagi di politik, yang dianggapnya dunia yang keras, dunia laki-laki. Padahal sesungguhnya kemampuan kita perempuan untuk berempati, untuk bisa lebih mendengarkan dengan hati, untuk bisa lebih mudah beradaptasi, we listen with our hearts. Dan itu yang penting kan yang dimiliki politisi. Karenanya, harus lebih banyak lagi perempuan yang masuk politik dan harus lebih banyak lagi perempuan yang memilih sesama perempuan. Saya kemarin waktu di waktu pemilu banyak banget yang nanya, nak pilih siapa ya? Perempuan. DPR-nya pilih siapa? Terserah, pilih perempuan. DPRD-nya pilih siapa? Pilih perempuan. DPD-nya pilih siapa? Pilih perempuan.
Harus lebih banyak lagi perempuan yang juga menganggap kesuksesan orang lain bukan berarti kegagalan kita. Harus lebih banyak lagi perempuan yang ikut bertepuk tangan bila teman perempuannya berhasil, bukannya malah nyalah-nyalahin atau ngerojokin gitu kalau kalah. We have to fix each other crown, girls. Let's fix each other crown. Karena hanya dengan cara itu kita bisa memastikan bahwa seluruh perspektif kita, perspektif perempuan yang utama bisa diarus utamakan. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, terjawab.